Oke, teman-teman, sekarang kita berada di tempat pemakaman Galuh. Jadi di sini makam para Bupati Karawang yang sudah wafat. Jadi dimakamkan di sini. Dari Kiai Panembahan Singaperbangsa dengan gelar Raden Adipati Kertabumi keempat Galuh ya, disebut dengan dalam kali daun Bupati Karawang kelas 1. Nanti seperti apa sejarahnya kita akan bongkar, seperti apa nanti keseruannya, ikuti terus channel Aila Batu Jaya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di makam para bupati. Nah, seperti ini makam-makamnya. Kita lebih jelas kita lihat di dalam. Teman-teman sahabat I Love Batu Jaya, saya sudah berada di dalam. Nah, sekarang saya sudah berada di area pemakaman para mantan bupati. Nah, seperti ini. Nah, yang pertama ini adalah makam Kiai Panembahan Adipati Singaperbangsa, makam bupati pertama. Nah, seperti ini makamnya mantan Bupati Karawang Adipati Singaperbangsa, bupati pertama Karawang. Oke, lanjut kita yang kedua. Nah, ini makam bupati kedua, makam Bupati Karawang yang kedua, Raden Anom Wirasuta Panatayuda, satu periode pada tahun 1679 sampai 1720. Ini mantan bupati yang kedua. Nah, oke. Yang ini makam Bupati Karawang yang ketiga, Raden Jaya Negara Panatayuda, dua periode dari tahun 1721 sampai dengan 1731, bupati ketiga Kabupaten Karawang. Nah, kita berada di ini makam bupati yang keempat, Raden Marta Negara. Nah, masa jabatannya 3 periode ya, dari tahun 1731 sampai dengan 1752. Ini makam bupati yang keempat. Oke, buat teman-teman, lanjut kita melihat lagi makam bupati kelima, Raden Muhammad Soleh Panatayuda. Masa jabatan waktu itu 4 periode dari tahun 1752 hingga tahun 1786. Oke, lanjut. Nah, ini yang ke-6. Di peruntukan bupati yang ke-6, Raden RAA Singasari, periode 1786 dengan 1811. Nah, ini yang untuk yang ke-5. Yang ke-6. Sementara itu aja. Assalamualaikum. Nah, oke. Lanjut kita masuk ke makam. Seperti itu buat teman-teman sahabat I Love Batu Jaya, masih di sekitar pemakaman para
Bupati Karawang, orang-orang hebat yang ada di Kabupaten Karawang. Mulai dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, oke, kita lihat-lihat untuk dokumen-dokumennya, kita lihat ya seperti apa. Oke. Nah, ini media informasi situs Cagar Budaya. Nah, di sini nama-nama daftar nama Bupati Karawang masa lalu ya, sampai dengan sekarang hingga berurutan. Nah, seperti yang paling pertama, Kiai Panembahan Singaperbangsa Raden Ajeng Kertabumi. Nah, seperti ini susunannya. Kalau dibaca satu-satu lama ya, dilihat aja dah. Nah, seperti ini ya. Ini susunannya mantan-mantan Bupati Karawang. Nah, yang terakhir nih Dr. Hajah Ibu Selika Nur Hadiana yang saat ini masih menjabat Bupati Karawang. Oke, lanjut kita dokumen. Oke, jadi seperti itu ya, nama-nama Bupati Kabupaten Karawang atau nama-nama orang hebat yang pernah memimpin Kabupaten Karawang dengan baik dan sukses. Nah, hingga saat ini yang masih menjabat Bupati Selika Nur Hadiana. Nah, seperti ini. Oke. Komplek pemakaman para Bupati Karawang terdahulu berada di Desa Manggung Jaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang. Jarak 40 km dari pusat kota Karawang. Pada kompleks pemakaman tersebut semula hanya ada makam bupati pertama, yaitu Raden Singaperbangsa. Lanjut menyusul dipindahkannya para makam Bupati Karawang yang lainnya. Desa Manggung Jaya awalnya disebut Cigobang. Nama Cigobang berasal dari sejenis senjata menyerupai golok berukuran besar. Dahulu senjata gobang pusaka milik warga sering dibersihkan, disucikan di sebuah sungai kecil dekat kampung dalam sebuah ritual. Sejak itu sungai tempat membersihkan senjata gobang disebutnya Kali Cigobang. Begitu juga pemukiman terdekatnya dinamakan Kampung Cigobang. Selanjutnya Kampung Cigobang bertambah ramai dan menjadi sebuah desa yang diberi nama Manggung Jaya. Dinamakan Manggung Jaya karena berhubungan dengan kisah ditemukannya makam Bupati Singaperbangsa. Pada abad ke-16, daerah Manggung menjadi pusat pemerintahan Bupati Singaperbangsa untuk mengawasi wilayah Karawang bagian timur. Desa Manggung terhubung dengan pelabuhan di Pala yang ada di Muara Ciparage. Jalur transformasi ditempuh melalui Kali Daun. Karena bermukim di wilayah Sungai Ciparage, maka Bupati Singaperbangsa sering disebut juga Dalem Manggung Ciparage. Pada Mei 1677, Bupati Karawang Singaperbangsa diserang di kediamannya oleh para pemberontak. Bupati Singaperbangsa dan beberapa pengawalnya terbunuh. Mayat Singaperbangsa kemudian dibawa oleh para pengikutnya ke daerah Manggung. Jenazah Bupati Karawang Singaperbangsa dibawa dan dikuburkan di Manggung Jaya karena daerah tersebut merupakan tempat tinggal dan pusat pemerintahannya. Namun selama ratusan tahun keberadaan kuburan Bupati Singaperbangsa seolah terlupakan. Penemuan makam Singaperbangsa setelah puluhan tahun terlupakan, kuburan Bupati Singaperbangsa mulai diketahui keberadaannya. Cerita menemuannya unik. Menurut cerita, konon warga di sana suka menjumpai orang tua dan asing yang kalau ditanya oleh penduduk maka dia suka menjawab, Manggung adalah sebuah gundukan tanah tinggi di tengah tegalan. Gundukan tanah tinggi itulah yang menjadi lokasi makam para Bupati Karawang. Selanjutnya, atas inisiatif warga di atas gundukan tanah itu dibangun sebuah saung sederhana. Pada masa itu, popularitas kuburan Bupati Karawang belum terlalu ramai. Meskipun demikian, para peziarah dari berbagai daerah banyak yang berkunjung. Dalam perkembangannya, pemerintah daerah Kabupaten Karawang memutuskan untuk membangun kompleks makam yang lebih luas di Manggung. Pemda Karawang kemudian memindahkan beberapa makam Bupati Karawang lainnya ke daerah Manggung. Tujuannya adalah untuk memudahkan pengawasan dan pengelolaannya. Adapun nama-nama makam yang ada di makam
para Bupati Karawang. Yang pertama, makam Adipati Singaperbangsa atau masyarakat sekitarnya menyebutnya Mbah Dalem Singaperbangsa, Adipati Kertabumi 4 Singaperbangsa, wafat pada tahun 1677 Masehi. Yang kedua, makam Raden Anom Wirasuta. Beliau adalah Bupati kedua Karawang. Raden Anom Wirasuta bergelar Panatayuda I. Masa pemerintahan Panatayuda I adalah tahun 1677 sampai dengan 1721 Masehi. Kemudian makam ketiga, Bupati ketiga yang bernama Raden Jayanegara atau yang bergelar Panatayuda. Masa pemerintahan Panatayuda II adalah tahun 1721 hingga 1731 Masehi. Yang keempat, makam Bupati Karawang keempat yang bernama Raden Martanegara yang bergelar Panatayuda ketiga. Masa pemerintahannya adalah tahun 1731 sampai dengan 1752 Masehi. Kemudian yang kelima, makam Bupati Karawang kelima yang bernama Raden Muhammad Soleh dengan gelar Panatayuda IV. Periode pemerintahannya adalah tahun 1752 hingga 1756 Masehi. Komplek makam Bupati Karawang di Mangungjaya dianggap memiliki nilai sakral. Muncul kepercayaan bahwa siapapun yang ingin jadi Bupati Karawang harus berkunjung ke Mangungjaya. Hal itu kemudian jadi tradisi masyarakat Karawang, percaya bahwa siapapun yang ingin menjadi Bupati Karawang maka dia harus berziarah ke makam Bupati Singaperbangsa. Terima kasih, Star 7 TV, Batu Jaya, Karawang mengabarkan. Terima kasih buat teman-teman sahabat I Love Batu Jaya. Seperti itu tadi yang sudah dijabarkan di tempat makam para Bupati Karawang yang sudah kita jelajah semuanya hingga sekitarnya, dan ada 6 makam para mantan Bupati Karawang. Nah oke, sambil menutup perjumpaan kita, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I Love Batu Jaya.